Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh, al-azimi ni'amuh, al-faidi nawaluh, al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat yang kami hormati, Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustadz Muhammad Faiz, dan para asatidz serta ustazat yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini Allah berkenan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu-waktu di dalam kehidupan kita ini dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembahasan masalah diniyah yang terhimpun di dalam kitab An-Nasah Al-Ibanah Nasah Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma wassafa Allahu alladhina ahsanu biqaulihi ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Summa, kemudian, wassafallahu, Allah menggambarkan, mensifatkan alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebajikan, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral its wal fawahisha illa lamam, orang-orang yang menjauhkan, menghindari kaba'iral its, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan hal-hal yang keji, illa lamam, kecuali lamam, yakni dosa yang kita tidak bisa terhindar, dosa kecil yang kita tidak bisa menghindar, yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kemudian kita melakukan dosa, itu namanya lamam ya. Kalau kabair, dosa besar tadi, wal fawahish termasuk ya dosa besar juga, al-lamam itu dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, yang maha luas ampunannya. Jadi Allah mensifatkan tuh orang-orang yang berbuat kebaikan itu menjauhkan perbuatan dosa ya, besar, kecil, yang di dalam Ali Imran juga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim, dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar atau mendolimi, menganiaya dosa kecil diri mereka, kemudian mereka ingat kepada Allah, dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim, langsung mereka mohon ampun atas dosa-dosa yang mereka perbuat ya. Jadi segera, cepat ya. Tidak menunda-nunda untuk bertaubat
ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan dosa. Wal lamamu, dan yang lamam itu adalah huwas-saghairu minal dunubi, adalah dosa-dosa kecil, yang kecil-kecil, minal dunubi, dari dosa-dosa kecil maksudnya. Allati, yang la yakadul abdu, hampir tidak seorang hamba itu yakhlu, luput minha, dari dosa-dosa kecil tersebut. Ya. Sabda Rasul itu kan setiap bani Adam, kullu bani Adam khata'un, ya. Khata'un itu memang senantiasa melakukan dosa yang kecil, ya. Khata'un, khilaf. Jadi setiap manusia khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan perbuatan dosa adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terhindar, ya. Khata'un itu wazan fa'al, artinya memang senantiasa gitu, ya. Enggak pernah lepas. Manusia enggak pernah lepas dari dosa. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita senantiasa juga tawwabun, taubat. Maka taubat senantiasa, bukan sekedar begitu melakukan perbuatan dosa besar baru taubat, ya tidak, ya. Dosa kecil juga kita taubat. Kita artinya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini lamam. Was-saghairu minadz-dzunub allati la yakadul 'abdu yakhlu minha, yang tidak pernah lepas seorang hamba itu dari dosa-dosa kecil itu. Makanya kalau kita ngaji dengan Kiai Haji Nawawi gitu kan, wudu itu ya adalah wudu yang kita basuhkan ke muka kita itu kan akan menarik dosa-dosa yang ada di muka, mata, mulut, ya kan. Ini dosa-dosa kecil yang ketarik, yang akan rontok, ya. Tapi kalau dosa-dosa besar itu perlu serius, memenuhi syarat-syarat taubat, ya. Berhenti dari dosa itu, menyesali, kemudian tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Itu harus terpenuhi 3 hal tersebut. Kalau dosa kecil itu sudah otomatis rontok, ya, melalui wudu, termasuk melalui ya sholat dan lain sebagainya, ya. Maka kemudian ingat itu ngaji itu jangan digibas airnya, jangan apalagi dielap, ya, air wudu kita tuh pakai anduk, jangan, makruh, ya, karena dia akan menarik tuh, setiap tetes air akan menarik dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Jadi jangan dielap, jangan diusap gitu kan, ya, jangan dikibas, gitu. Udah biarin aja, ya, dia kering sendiri. Jadi kita biasanya kagak mau basah, kita elap pakai anduk, jangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang merusak, ya, fil ar, di atas muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami atau kami ya menjadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang fujar, ahli durjana, berbuat keburukan, dosa, ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini, ya, istifhamnya istifham inkari. Istifham itu artinya pertanyaan, kata tanya yang artinya inkari. Inkari itu mengingkari. Jadi kami tidak. Maka dijelaskan di sini selanjutnya adalah ai la naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wala fil akhirah.
Maksudnya adalah la naj'aluhum, kami tidak menjadikan mereka orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang merusak, orang-orang yang takwa seperti orang-orang ahli kebatilan. Tidak, ya. Jadi pertanyaan yang sifatnya adalah tidak, ya, artinya adalah tidak, ya. Itu banyak di dalam Al-Quran itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya tidak sama gitu. Artinya tidak sama. Ya. Jadi itu dalam bentuk pertanyaan yang maksudnya adalah tidak, ya, tidak sama, ya. Jadi dengan kata lain itu, ya, la naj'aluhum sawa'an 'indana. Kami tidak menjadikan mereka itu sama di sisi kami, la fid dunya, tidak di dunia, wala fil akhirah, juga tidak di akhirat. Di dunia dan di akhirat berbeda, ya. Ahli kebaikan, orang yang bertakwa, dengan ahli kebatilan, orang-orang yang berbuat maksiat, itu tidak akan sama di dunia dan di akhirat, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibal ladina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan sayyiat, keburukan, dosa, an naj'alahum, kami jadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang soleh, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, ya sama saja, ya, kehidupan mereka atau kematian mereka. Sa'a ma yahkumun, itu seburuk-buruk apa yang mereka hukumkan, ya, yang mereka anggap gitu. Fa'abtala husbanuhum, maka batallah perkiraan mereka, anggapan mereka, wa tawahhumuhum, ya, wa dhammu hukmihim, dan juga buruknya kepastian penentuan klaim mereka, ya, berkaitan dengan tadi orang-orang yang mufsid, orang-orang yang merusak, orang yang beramal soleh dengan orang yang melakukan keburukan, itu tidak sama. Jadi fa'abtala husbanuhum wa tawahumuhum wa dhammu hukmihim bidzalika, apa a'ni, yakni dhannahum, yakni dhannahum, ya, yakni, ya, dugaan mereka at-taswiyah, sama bainahum, diantara mereka, wa baina ahlil insa ihsan, dan diantara orang yang melakukan perbuatan kebaikan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ya, jadi tidak sama, ya, baik tadi mahyahum dalam kehidupan, wa mamatuhum, orang-orang yang ahli kebaikan, ahli ibadah, ahli ketakwaan itu akan merasakan bahwa kehidupan ini di dunia ini nikmat luar biasa, ya, karena dia hidup dalam beribadah. Ibadah itu kenikmatan. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan halawatul ibadah, ya, zaukul ibadah, nikmatnya ibadah, lazzatul ibadah, ini satu kenikmatan yang luar biasa, menyegarkan kehidupan kita, menyegarkan badan kita, ya. Sedangkan orang-orang ahli keburukan senantiasa dadanya itu sesak dengan dosa-dosa, sehingga banyak kekhawatiran dan tidak tenang dalam kehidupan mereka. Jadi beda di dunia, apalagi di akhirat, ya. Di akhirat itu ya beda lah, ya. Makanya Allah tegaskan di situ, walaupun dalam bentuk tanyaan, apakah sama? Ya tidak sama, ya. Itu mereka mengira, ya, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang ahli keburukan menganggap bahwasanya sama aja tuh, ya, antara mereka dan antara orang yang berbuat kebaikan di sisi Tuhan mereka. Wa qad wassafallahu, dan sungguh Allah mensifatkan, menggambarkan malaikatahu, akan malaikatnya, wa anbiya'ahu, dan nabi-nabinya,
alaihimussalamu, salam atas mereka, wa ibadahul mu'minina, dan hamba-hambanya yang beriman, fi kitabihi, di dalam kitabnya, bil a'malis solihati, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Allah sifatkan para malaikat, para nabi, para hamba-hamba yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan senantiasa melakukan amal solihah, wa bil mulazamati laha, dan terus menerus senantiasa ya beramal soleh, wal musara'ah, dan juga bersegera fiha, pada amal sekolah tersebut, amal kebaikan. Jadi gambarannya seperti itu. Para nabi, para malaikat, orang-orang beriman itu adalah ya Allah gambarkan dengan beramal soleh dan senantiasa dalam amal soleh tersebut, dan bersegera, tidak menunda-nunda. Ma'al khawfi wal khasyati wal isfaqi, dibarengi dengan rasa takut, khasyah sama takut juga, wal isfaq juga ya rasa yang sangat takut ya. Jadi dengan rasa takut mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ya, amal soleh, dan senantiasa bersegera. Kemudian dibarengi di dalam diri mereka itu rasa khawatir, rasa takut kalau tidak diterima, kalau dosanya tidak diampuni ya. Itu ada kekhawatiran seperti itu. Tetapi orang-orang yang ahli kebatilan, ahli maksiat, itu lempeng-lempeng aja di hatinya tuh, kagak ada terlintas kekhawatiran ya bahwasanya itu akan menjadi siksa, dosa itu akan menjadi siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya ya. Khasyah wal isfaq wal wajal sama ya, takut, semuanya tuh sinonim. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fil malaikati ya, berkaitan dengan para malaikat, bal ibadun mukramun, bahkan mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba yang terhormat, yang dimuliakan para malaikat itu. Karena memang ya sejak diciptakan sampai hari kiamat mereka disuruh untuk beribadah, ibadah aja tuh, terus aja ibadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di dalam surat Tahrim. Mereka tidak ingkar, tidak maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang disuruh ya. Ini malaikat, makanya mereka adalah makhluk-makhluk yang mukramun, yang mulia. Kaitannya dengan iman kepada malaikat, kan kita percaya malaikat itu dibuat dari cahaya, kemudian mereka adalah makhluk yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, mereka selalu mematuhi. Ini bagian dari keimanan kepada malaikat ya. Jadi mereka mukramun, mereka itu mulia para malaikat. Ila qauli ta'ala, sampai firman Allah, wa hum min khasyatihim musyfikun, dan mereka para malaikat itu berkaitan dengan rasa takutnya, wa min khasyatihi ya, takut kepada Allah gitu. Dan mereka para malaikat berkaitan dengan takut kepada Allah, musyfikun, senantiasa takut betul ya. Kita udah tidak melakukan kebaikan, tenang-tenang aja. Ini memang justru orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah, ahli ilmu, yang semakin lama semakin takut dia kepada Allah, sehingga semakin benar gitu ya. Sedangkan orang-orang ahli maksiat itu ya tidak, dan terus mereka dalam maksiatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi malaikat, yang berikutnya fil anbiya'i, berkaitan dengan para nabi. Tadi kan disebutkan di atas tuh ya, bahwasanya ya malaikat dan para nabi itu ya Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an melakukan amal soleh senantiasa dan bersegera pada amal soleh tersebut, dibarengi dengan rasa takut ya. Kemudian Allah gambarkan fil anbiya'i, berkaitan dengan para nabi, ulaikal ladzina yad'una, mereka itulah para nabi, yad'una, memohon, yabtaguna, mereka mencari, ila rabbihim,
ya kepada Tuhan mereka al-wasilata sarana, ya, ayyuhum aqrabu mana dari mereka itu yang lebih dekat, wa yarjuna rahmatah dan mengharapkan, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah dan mereka itu takut akan siksa Allah, inna adzaba rabbika kana mahdura sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang ditakuti. Ya. Jadi gambaran para nabi itu, ya, khosyahnya luar biasa kepada Allah. Kita kan khosyah ini yang tidak ada rasa khosyah, tidak ada khauf, ya. Yang ada roja melulu, harapan melulu, ya. Kita mengira bahwasanya kita disayangi oleh Allah, kita akan diampuni oleh Allah kalau kita berbuat dosa. Ya betul memang, tetapi kemudian jangan selalu berpikiran bahwasanya gampanglah melakukan dosa nanti diampuni oleh Allah. Ngentengin namanya, ya. Sedangkan para nabi itu takut betul, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan fihim dan juga Allah berfirman fihim tentang mereka, masih para nabi itu kembalinya yang dekat, innahum sesungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairati bahwasanya mereka itu bersegera melakukan kebaikan, dalam kebaikan, wa yad'unana dan mereka memohon kepada kami raghaban wa rahaba dengan rasa dorongan dan juga dengan rasa kekhawatiran, takut. Wa kanu lana khashiin dan adalah mereka, ya, bagi kami atau kepada kami khashiin dalam keadaan khusyuk mereka. Itu gambaran nabi. Yang berikutnya adalah orang yang beriman. Wa qala ta'ala fil mu'minina dan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Wa laqad ataina Musa wa Haruna dan sungguh kami telah mendatangkan Musa dan Harun al-furqana, yakni al-furqan. Al-furqan itu al-fariq bainal haq wal batil. Ya, jadi ada pembeda antara hak dan batil di dalam diri. Ya. Di dalam Al-Anfal juga digambarkan itu. Nanti yaj'allahu furqana. Orang yang takwa, senantiasa takwa itu Allah akan jadikan di dalam diri mereka itu ada pembeda antara hak dan batil, ada filter mana yang baik, mana yang buruk, ya. Itu orang-orang yang senantiasa bertakwa, ya. Tapi kalau tidak, angin-anginan, ya, ketakwaannya itu tidak tajam, dia punya pembedanya. Ini al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Maka Al-Quran disebut juga dengan Al-Furqan, ya. Kitab Al-Quran, Al-Furqan. Wadiyaan, ya. Kemudian juga Allah jadikan cahaya dia di dalam jiwanya, masuk cahaya ilahiyah. Sehingga kalau hati udah masuk cahaya ilahiyah, itu akan menjadi tajam pandangan mata hatinya, basirohnya. Basiroh, pandangan mata hati berkaitan dengan yang gaib, berkaitan dengan masalah akhirat, itu peka dia, ya. Tapi kalau sebaliknya bahwasanya cahaya itu redup, bahkan tidak ada cahayanya, itu menjadi tumpul. Sehingga apa yang diperbuat dalam bentuk al-a'dha, anggota tubuh ini, ya, itu perbuatannya adalah perbuatan yang tidak mencerminkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu asyukru di dalam Qomiyut Tughyan, oh bukan. Iya, Qomiyut Tughyan dikemukakan bahwasanya syukur itu adalah ijra'ul a'dha limardatillah. Yakni mengerahkan, menjalankan, itu artinya mengerahkan anggota tubuh ini, ya, untuk mendapatkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan dia nur di dalam dirinya, cahaya keimanan, itu menjadi jelas, menjadi terang. Tadi furqan, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Kita kan kalau lampu aja gelap atau kurang terang, itu kan kagak kelihatan yang halus-halus, ya.
Debu-debu nggak kelihatan, tapi kalau terang kelihatan itu debu-debu. Ya. Nah begitu pula kalau jiwa kita, hati kita gelap, itu kagak kelihatan. Maksiat itu kita tabrak-tabrak aja. Sama halnya pada saat kita lampu gelap atau lampu mati, itu kan kita jalan tabrak-tabrak aja. Apalagi tengah malam mati lampu, ya mau ngambil ya lilin, ya atau ngambil korek api di dapur, jalannya bisa bukan ke dapur, bisa ke depan rumah tuh, ini ke depannya gitu kan, karena kagak kelihatan. Ya. Orang yang zalim itu kan fi dzulmah, dalam kegelapan namanya orang yang zalim, ya. Orang yang tidak jelas, ya, sehingga apa saja ditabrak, ya. Nah ini oleh karena itulah kemudian cahaya itu nanti sangat bergantung kepada ibadah, ketakwaan kita, kemudian termasuk adalah ilmu yang kita miliki, ya, akan bisa semakin terang cahaya. Ya, jadi cahaya kita barangkali ada yang cuma 15 watt, 25, ya, yang 60, ya, yang 100 sudah jelas sudah terang, ya. Nah itu sangat bergantung dari upaya kita untuk supaya lebih cahaya itu bertambah-tambah di dalam diri kita. Wa dzikran wa diyaan wa dzikran, dan pengingat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang bertakwa itu bagaimana penjelasannya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan mereka bil ghaib, berkaitan dengan masalah-masalah yang ghaib. Surga, neraka itu kan ghaib, kagak ada di hadapan pada saat ini, dan itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Ya, jadi kalau pandangan mata kita ini tiang, tembok, namanya basor, pandangan yang sifatnya fisik, ya. Tapi kalau yang ghaib itu namanya basirah, pandangan mata hati, ya. Jadi ketajaman mata hati itu sangat bergantung dari cahaya yang Allah masukkan ke dalam diri kita. Orang-orang yang penuh dengan cahaya itu akan semakin bahwasanya peka dan tajam pandangannya berkaitan masalah ghaib. Neraka itu ada di hadapan dia dan dia tahu, dia rasakan, dia bandingkan dengan api yang ada di dunia. Tidak seberapa, kemudian neraka itu jauh lebih dahsyat api yang ada di dalam neraka. Ya. Sehingga Imam Ghazali menggambarkan berkaitan dengan masalah sir al-hajj, kalau nggak salah kaitan dengan masalah rahasia haji itu. Ya setiap kita melaksanakan itu, ya, atau bahkan seluruh kehidupan kita, pada saat kita mandi itu kita guyur, ini air enak adem di dunia. Kalau air neraka gimana ya? Hamim, itu air yang panas betul, diguyur kita. Kita makan, ya, makanan enak di tenggorokan kita. Bagaimana nih kalau zakum itu makanan ahli neraka, ya, yang begitu masuk ke dalam perutnya itu melilit dia, itu menggulung atau memporak-porandakan apa yang ada di perutnya, ya. Dan semua kita kaitkan dengan, termasuk dalam haji itu bagaimana kita melaksanakan, kita kumpul di Arafah, ya. Bayangkan bahwasanya akan kumpul di mahsyar, ya. Kemudian kita dari semua manusia dikumpulkan, semua dikaitkan dengan masalah akhirat, ya. Jadi tajam pandangannya berkenaan dengan masalah akhirat. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Dzikrul muttaqin yakhshawna bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Dan mereka juga berkaitan dengan hari kiamat, dari kiamat itu musyfiqun, mereka takut betul. Wa qala aidan, dan juga Allah berfirman fihim, berkaitan dengan mereka orang-orang yang beriman, innal ladzina hum, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu, innal ladzina, sungguhnya orang-orang hum, yang mereka itu min khasyati rabbihim, dari takut kepada Tuhan mereka, musyfiqun, senantiasa khawatir, takut betul. Ila qaulihi, sampai firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang diberikan, didatangkan apa yang mereka datangkan, wa qulubuhum wajilatun,
dan hati mereka rasa takut, annahum ila rabbihim rajiun, dan bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka akan kembali. Ulaika yusari'una fil khairati, mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka ya untuk kebaikan-kebaikan tersebut berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, bukan dalam keburukan, justru dalam kebaikan. Itu gambaran orang-orang yang beriman, yang sebelumnya malaikat, nabi, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Ya. Sa'alat Aisyatu radhiyallahu anha, Siti Aisyah bertanya, radhiyallahu anha, mudah Allah meridainya. Sa'alat Aisyatu radhiyallahu anha Rasulullah, kepada Rasul, bertanya akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, tadi ayat yang tadi. Apakah itu maksudnya ayat tersebut, annar rajula yazni wa yasrik thumma yakhaf? Apakah itu maksudnya seseorang, orang laki-laki yang berzina dan mencuri kemudian dia takut? Qala, maka Nabi menjawab, la, bukan begitu. Bal, bahkan, ya, tetapi, ya, huwar rajulu adalah seseorang yusolli, yang sholat, wa yasumu, dan puasa, wa yatasaddaqu, dan bersedekah, wa yakhafuna alla yaqbalu minhu, ya, dan dia takut kalau tidak diterima, ya, atau alla yaqbalu, ya. Dia takut kalau tadi sholatnya, puasanya, sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dari ayat tersebut, yang mereka itu didatangkan apa yang mereka ya lakukan itu, ya. Kemudian mereka khawatir, jangan-jangan sholat saya kagak diterima. Makanya kita setiap saat adalah akhir doa kita itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta supaya diterima, sebab kita tidak tahu, ya, diterima atau tidak. Cuma barangkali memang ada tanda-tandanya kalau diterima amalan kita, perbuatan kita itu akan menjadikan kita tadi semakin peka, semakin tajam basirah kita, semakin kita banyak melakukan kebaikan, ya. Itu biasanya kalau kita melakukan satu kebaikan, kemudian akan berentet kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Semakin banyak kita tidak puas dengan satu kebaikan saja, ya. Jadi udah sholatnya bener, gitu kan, ya, khusyuk, syarat rukunnya, itu akan merembet kepada kebaikan yang lain. Kemudian dia infak sodako, juga semangat untuk infak sodako, ya. Hadir ke majelis taklim, juga semangat hadir ke majelis taklim. Itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Sehingga semuanya itu pada saat di akhirat itu ada checklist semua, ya. Sholatnya bagus, sudah, sodakonya bagus, ya. Kemudian yang ngaji menuntut ilmunya juga ada, sholat sunnah juga ada, semuanya ada checklist semua, kagak ada yang kosong, ya. Ini karena tadi kebaikan yang kita lakukan, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengundang kebaikan-kebaikan yang lain sehingga kita semakin soleh, semakin solehah, ya, sampai kepada titik kematian kita, ya. Nah ini, ya. Tapi kalau kemudian dia melakukan kebaikan tetapi tidak mengubah pribadinya, akhlaknya itu tidak menjadi baik, ini dipertanyakan, tanda tanya besar. Ya, Allah terima apa kagak ya amal saya, ya. Ya Allah. Al-hadis, walamma wasafallahu, dan ketika Allah menggambarkan ba'du a'daihi, sebahagian musuh-musuhnya. Kalau tadi adalah malaikat, anbiya, orang-orang yang beriman, gambarannya tuh kekasih-kekasih Allah. Sekarang musuh-musuhnya nih sebaliknya. Walamma wasafallahu ba'du a'daihi, dan ketika Allah menggambarkan sebahagian musuh-musuhnya, wasafahum bil ghururi wat tamanni, ya.
Allah menggambarkan mereka itu, mensifatkan mereka itu dengan ketertipuan dan angan-angan, ya. Jadi dengan ketertipuan dan angan-angan. Ketertipuan ya senantiasa tertipu dengan dunia ini, tertipu yang seharusnya dia takwa kepada Allah, ya. Jadi kalau biasa kita melakukan perbuatan baik, kemudian kita tidak lakukan, berarti kita tertipu, ya. Kita semalam kagak bangun malam karena dingin hujan, berarti tertipu, ya. Walaupun sunnah sih sunnah, tapi kita udah tertipu tidak melakukan kebaikan tersebut yang sudah rutin kita lakukan. Dan banyak lagi, ya, kita tidak baca Al-Quran, maka itu semua dirutinkan, baca Al-Quran, bangun malam, ya, sholat duha. Kalau kesibukan kita tidak lakukan lagi, waduh belum sholat duha nih, udah zuhur, akhirnya kagak sholat duha, ya. Jadi sholat duha itu habisnya zuhur gitu ya. Jadi makanya kalau belum sholat duha jam 9, jam 10 itu boleh, setengah 12 juga boleh, ya. Karena di sana waktunya sampai kubail apa namanya, sampai dekat sekali tergelincir zuhur. Dekat sekali kubail itu dekat sekali. Kalau qobla sebelumnya masih jauh, kubail dekat sekali, sedikit lagi zuhur. Ya itu masih boleh. Jangan sampai kita luput dari sholat duha, ya. Yang bagusnya jam 8, jam 9, ya. Yang bagusnya, ya. Tapi kemudian sampai waktunya itu sampai zuhur atau dikit lagi zuhur gitu, dikit lagi zuhur baru habis waktu untuk sholat duha. Nah kalau kita sibuk aja dengan dunia ini, tertipu lagi kita dengan dunia, berarti ya banyak kita ketertipuan, waktu-waktu kita yang tidak kita manfaatkan untuk beribadah, berarti kita tertipu dengan waktu-waktu tersebut. Kan sudah digambarkan bahwa waktu yang kita isi dengan kebaikan itu menjadi cahaya, kalau nggak salah sebelumnya. Kemudian kalau yang nganggur-nganggur aja itu kagak ada. Kalau yang maksiat hitam itu gelap gitu, ya. Dan nanti orang akan menyesali mengapa waktu yang tersedia tidak dimanfaatkan, ya. Pada saat dia hidup di dunia itu penyesalan yang luar biasa. Apalagi kalau dosa dia lakukan, dan nyesal banget lah, ya. Jadi pada saat Allah menggambarkan musuh-musuhnya, Allah mensifatkan bil ghurur, wat tamanni, dan angan-angan, hayalan. Kagak ada habis-habisnya hayalan berkaitan dengan masalah dunia, mau ini mau itu, sampai kemudian belum dia capai udah keburu mati. Faqala an wahidin minhum, ya. Maka berkata dari sebahagian mereka itu musuh-musuh Allah yang tertipu dan hayalan angan-angan, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Wala in rudittu, dan seandainya aku dikembalikan, ila rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna, niscaya aku akan betul-betul memperoleh khairan, kebaikan, minha, ya, darinya itu, ya, munqalaba, ya, akan kembali, ya. Jadi dia menganggap bahwasanya udahlah Allah akan memberikan sorga padaku, ya. Kalau aku kembali kepada Allah, itu Allah akan ampuni dosaku, berikan sorga. Tapi mohon ampun tidak, melakukan kebaikan tidak, ya. Bagaimana itu kan cuma hayalan namanya, angan-angan belaka, ghurur, tertipu. Yakni min jannatihi, maksudnya adalah mendapatkan kebaikan itu mendapatkan sorganya Allah, allati a'jaba biha, yang dia itu ya merasa kagum dengan sorga tersebut, wa nasiya, dan dia lupa nikmatallahi, ya, nikmat Allah alaihi terhadapnya, fiha, berkaitan dengan sorga tersebut, wa takabbara biha, dan dia sombong, ya. Waftakhara ala man huwa khairum minhu, dan berbangga-bangga terhadap orang yang lebih baik darinya, min ibadillah, dari hamba Allah. Jadi merasakan bahwasanya harapannya besar gitu, ya, padahal justru tidak melakukan kebaikan, ya, justru tidak bertobat kepada Allah, ya, mau dapat sorga, ya, yang sorga itu kenikmatannya luar biasa, tapi dia lupa, ya, bahwasanya nikmat itu, ya, kemudian dia menjadi sombong, tidak beribadah, berbangga-bangga dengan orang yang lebih baik dari dia, min ibadillahi,
fandur dzalika, maka fikirkan itu, lihatlah itu, ya. Fi jumlati qissatihillati, dari sejumlah, di dalam sejumlah kisah cerita, allati hakahallahu anhu, yang Allah ceritakan darinya, wa anil adis solihi, dan juga dari hamba yang soleh, fi qaulihi, di dalam firman Allah, wadrib lahum masalan, ya. Dan datangkanlah wahai Muhammad Rasul kepada mereka contoh, rojulaini, ya, dua orang laki-laki, ila akhiriha, sampai akhir ayat, ya. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak baik, gitu kan, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, an akhara, dari yang lainnya, minal a'da'i, yakni musuh-musuh Allah berfirman yang lain lagi dari berkenaan dengan musuh-musuh Allah, al-maghrurina, yang mereka itu tertipu. Dalam ayat Al-Quran dikemukakan, la utayanna malau wa walada, ya. Niscaya, ya, aku akan betul-betul diberikan malan, harta, wa walada, dan anak, yakni fil akhirah, ya, di akhirat dia berharap tuh. Fakadzabahullahu, maka dia mendustakan Allah. Fakadzabahullahu, Allah mendustakan dia. Fakadzabahullahu, maka, ya, Allah mendustakan dia, enggak benar. Wa ta'wa'adahu, dan Allah mengancam. Jadi Allah nih kadzabahunya, ya. Enggak benar tuh, gitu kan. Dan Allah mengancam bil azabi, dengan siksa, wa inzali bihi, ya, dan menurunkannya siksa tersebut dengannya. Nah, ini gambaran orang-orang yang dalam arti tertipu, ya, kemudian panjang angan-angan dalam kehidupan ini, mengharapkan, ya, adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adanya sorga yang diperoleh, padahal dia tidak melakukan hal-hal yang akan mendatangkan sorga tersebut, yang akan mendatangkan ampunan. Makanya pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, itu wasari'u, bersegera, ya. Wasari'u ila maghfiratin. Ila maghfiratin itu adalah ila asbabil maghfirah tafsirannya. yakni bersegeralah kalian menuju ke sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan. Ya. Jadi sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan, menuju ampunan Allah artinya sebab-sebabnya. Apa sebab yang akan mendatangkan ampunan? Ya istighfar, taubat, lakukan kebaikan, itu kan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wajana, berarti juga bersegera untuk menuju ke sorga, itu sebab-sebab yang akan mendatangkan sorga. Ya. Makanya dalam doa yang kita diajarkan adalah Allahumma nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya. Ada yang qarraba, ada bukan wa i'tiqad wa niyatin, ya, ada lagi redaksinya, ya. Jadi nas'alukal jannah, ya Allah kami minta kepadamu surga. Wa ma yuqarribu, dan apa saja yang mendekatkan, ini kan penyebab nih. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan ke surga. Ya. Min qaulin, berupa perbuatan. Wa amalin, berupa min qaulin, berupa ucapan. Wa amalin, dan perbuatan. Wa i'tiqadin, dan berupa keyakinan. Itu kami minta ya Allah kepadamu. Jadi penyebab-penyebab untuk masuk surga. Dan ini mengharapkan tetapi tidak melakukan, karena hayalan, menghayal, ya. Baik, sebelum Isra dikit lagi, Isra 5 menit lagi, kalau nggak salah 38 apa 40 hari ini. Kalau ada hal yang perlu diperbincangkan, ya kami persilakan kalau ada, ya. Kalau tidak, ya gitu. Ya. Apa tuh? Basirah, ya. Dalam pandangan hidup itu dalam salat apakah sama dengan ihsan? Ihsan, iya. Ihsan yang didefinisikan oleh Nabi adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak.
Jadi ihsan ini adalah ahsana yuhsinu ihsanan, melakukan kebaikan. Yang kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi kita merasakan istilah kata ahli tasawuf itu ada musyahadah dan ada muraqabah. Pada saat kita sholat misalnya, kita merasa bahwasanya musyahadah di hadapan kita itu ya ada Allah, walaupun tidak digambarkan kayak makhluk, enggak ya, Allah ada ya. Wa muraqabah, dan kemudian sebaliknya dari sisi Allah, Allah itu memantau kita, melihat kita senantiasa ya. Nah kemudian kalau kita berbuat ihsan, berarti beribadah kita, sholat itu adalah sholat yang memang ada di dalamnya musyahadah dan muraqabah. Merasa Allah ada di hadapan dan merasa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya berbuat ihsan pada saat beribadah sholat itu tadi ya, di dalam sholatnya. Dan sholat itu sebagai wasilah sarana juga untuk kita beribadah dan kita mengihsankan diri kita gitu kan dalam sholat tersebut ya. Jadi ya sholat ya termasuk bagian dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita itu ihsan di dalam sholat. Bukan sholat saja ya, semua ibadah, dan bukan ibadah mahdhah saja, ibadah yang sifatnya muamalah juga harus ihsan ya. Nah ini kalau sudah ihsan, itulah kita merasa kita menyembah ada yang kita sembah, kemudian kita merasa senantiasa diawasi ya oleh diawasi oleh yang kita sembah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi kaitan dengan al-insan makan kotor. Wanisyan. Kadang kan namanya manusia pasti tidak pernah tidak salah ya. Iya. Seringkali kan kita melihat kesalahan orang lain kadang-kadang lebih besar daripada kesalahan kita. Makanya bagaimana kita bisa lebih banyak introspeksi atau muhasabah diri pribadi sebelum kita melihat kesalahan orang lain. Kadang bahasa katanya gajah di depan mata tidak kelihatan. Iya. Kalau semut jauh di sana terus sedang dosa itu bagaimana? Iya. Ini sudah disinggung oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya ya, atau ringkasan Ihya-nya lah, Minhajul Qasidin. Itu manusia biasanya lebih melihat tadi hal-hal yang jauh, yang besar, tetapi yang dekat, yang nempel dalam dirinya itu dia tidak lihat ya, tidak teliti ya. Nah kemudian yang pasti di dalam tasawuf itu kita harus menganggap orang itu lebih baik dari kita, walaupun dia berbuat dosa. Melihat, jangan kemudian kita sibuk ngereken dosa orang, dosa kita aja juga banyak kan gitu. Mestinya kita kembalikan ke dalam diri kita, dan kita menganggap orang di luar kita itu adalah lebih baik daripada kita. Dia berdosa, barangkali begitu dia bertobat diterima oleh Allah ya, diampuni dosanya, masuk surga dia ya. Dan dia barangkali juga melakukan dosa itu dia tidak tahu karena kebodohannya ya, atau dia tidak sengaja. Sedangkan saya tahu dan saya sengaja saya melakukan dosa. Nah ini bagaimana dengan nasib saya ya, lebih banyak kita melihat ya dosa-dosa kita dibandingkan dengan dosa-dosa orang lain ya. Jadi supaya kita jangan ngereken-reken, ngitung-ngitung dosa orang lain melulu, kesalahan orang melulu yang kita lihat, padahal kesalahan diri kita itu jauh ya, lebih banyak. Makanya pada saat kita menunjuk itu kan telunjuk gitu kan ke orang, yang 4 ini kan ke diri kita ya kan ya, jadi yang ini jari-jari ini ke diri kita, orang cuma 1, kita yang banyak gitu kan. Nah ini ya barangkali kita perlu senantiasa mengoreksi diri ya berkaitan dengan ya hal-hal yang perbuatan-perbuatan dosa maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti baru akan kita lanjutkan, yakni selanjutnya itu adalah wabi waqala ta'ala an akhar minhum.
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afani ya karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya rahim. Allahumma bihaqqil fatiha wa bisirril fatiha bi karamatil fatiha wa bi mu'jizatil fatiha an taj'ala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlik wa li ridha wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.